Bentang alam Bukit Barisan di Oku Selatan tidak hanya menyajikan pemandangan indah. Kawasan ini juga dianugerahi tanah yang subur. Bersama warga setempat, saya akan panen salah satu rempah yang banyak tumbuh di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, yaitu buah kepayang. Akhirnya sampai juga kita di lokasi pohon kepayang yang akan kita panen. Alatnya pun udah siap ya ini Pak ya? Ya. Nih, bisa dilihat alatnya sepanjang ini tapi masih belum cukup. Kita tetap harus manjat ini ya Pak ya? Ya, tapi panjat ini. Dah. Siap ya Pak. Kepayang atau dikenal dengan sebutan kluwek dikenal sebagai tanaman serbaguna. Pohonnya tergolong tanaman yang berukuran besar. Tingginya bisa mencapai 60 meter, serta diameter batangnya bisa lebih dari 1 meter. Oke Pak, aman. Memetik buah kepayang terbilang susah, karena untuk meraih buahnya di ujung ranting harus memakai galah yang cukup panjang. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Buah yang bisa dipanen seperti ini usianya sekitar 8-9 bulan. Biasanya kalau sudah 20% lebih buah yang berjatuhan, tandanya buah yang lain sudah memasuki masa panen. Buah kepayang berbentuk lonjong dan berbulu. Tanaman ini biasanya tumbuh di wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Oh, udah Ci? Udah nih. Wih, banyak juga ya? Nah, jadi meskipun pohon ini sudah berusia ratusan tahun, tapi ternyata masih tetap produktif. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan sampai ratusan buah saat musim panen. Tuh, bisa dilihat tuh, masih banyak banget yang di atas. Buah kepayang biasanya diambil bagian bijinya untuk diolah. Untuk mengolah buah kepayang membutuhkan proses yang cukup panjang. Setelah dikupas kulitnya, buah kepayang dibiarkan dulu sampai membusuk dan menghasilkan biji yang seperti ini. Nah, setelah bijinya diambil seperti ini, kita hilangkan dulu racunnya dengan cara direbus. Mengolah biji kepayang membutuhkan proses yang panjang. Karena di dalam bijinya terdapat asam sianida dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk menghilangkannya, rebus biji buah kepayang selama kurang lebih 1 jam. Perebusan juga bertujuan untuk melunakkan cangkang biji kepayang yang cukup keras. Setelah didinginkan, kupas biji kepayang dan ambil isinya. Biji kepayang yang sudah dikupas ini masih belum selesai dan harus melalui satu proses lagi, yaitu harus direndam di aliran sungai selama beberapa malam. Proses perendaman ini berfungsi untuk menghanyutkan sisa racun yang masih ada di dalam biji kepayang. Udah, berat nggak? Nah, yang ini udah siap dikonsumsi nih. Gimana Pak? Udah selesai direndamnya? Udah. Yaudah yuk, masak Ci. Ayo. Gimana Jen? Pemandangannya bagus kan? Bagus banget pemandangannya. Aku pakai ini dulu ya. Wah, pakai apa tuh Jen? Ini tuh varian baru dari Plosaci. Namanya Plosa Citrus 4-in-1. Bisa untuk kerokan, oles, pijat, dan inhaler. Jadi kalau aku berasa kayak mau masuk angin, sebagai orang Indonesia kebiasaan kita kerokan kan? Nah, kerokan zaman now ya pakai Plosa ini. Nih, aku ada 2, kamu coba deh. Kerokan pakai plosa gampang banget sih.
tinggal oles saja pakai roll-onnya, kemudian kerok deh pakai tutupnya yang pipih ini. Seger banget. Wah, lebih praktis dan higienis ya, Jen. Jadi, nggak usah repot lagi cari koin dan krim pijit yang bisa bikin tangan panas dan iritasi. Wah, badan jadi lebih enakan nih, Jen. Plosa apa lagi sih fungsi dan manfaatnya? Nih, favorit aku selain kerokan, ini dia inhalernya. Cuma Plosa yang punya. Jadi kalau lagi flu, hidung tersumbat, mual, bahkan sampai kalau butuh rileks karena stres, tinggal hirup dalam-dalam aja inhalernya. Nafas plong, auto relax. Wah, ada sensasi lemonnya. Segernya Plosa Citrus bener-bener nembus ke kepala. Plosa juga bisa buat pijet loh, Ci. Jadi kalau lagi pusing atau pegel-pegel, tinggal pijet aja pakai ujung yang tumpul ini. Bener-bener keren dan inovatif ya Plosa ini, Jen. Packagingnya juga bukan dari kaca, jadi nggak gampang pecah. Oh ya, Plosa ini belinya di mana sih, Jen? Plosa bisa dibeli di apotik, warung, minimarket, supermarket, dan di Enesis Official Store di berbagai e-commerce. Pokoknya harus selalu stok dan bawa Plosa kemana aja. Jadi kalau udah pusing, flu, pegel, masuk angin, mual sampai stres, masalah apapun, Plongin aja pakai Plosa. Karena Plosa Citrus 4-in-1 banyak fungsi, Banyak manfaat. Oke, Jen, sekarang udah rileks dan plong lagi kan? Yuk kita lanjut masak. Udah nih, yuk masak yuk. setelah melalui beberapa proses, buah kepayang ini sekarang sudah siap kita olah. Nah, sekarang kita mau bikin pindang kepayang. Kita bikin bumbunya dulu ya, Bu. Pindang merupakan salah satu makanan khas Sumatera Selatan dengan cara masak yang sederhana. Pindang umumnya berbahan dasar ikan, namun masyarakat pematang danau biasa menggunakan biji buah kepayang sebagai bahan utamanya. Sebagai masakan yang sederhana, semua bumbu hanya diiris dan digeprek. Pindang merupakan olahan berkuah. Setelah air mendidih, masukkan semua bumbu dan biji buah kepayang ke dalam panci. Masak semua bahan sampai warna kuah keruh dan harum. Kuahnya seger banget khas pindang. Pindang sendiri adalah masakan khas dari Sumatera Selatan yang rasanya identik asam dan pedas. Bikin anget ya di badan. Sekilas tampilan dan tekstur olahan kepayang mirip dengan jengkol. Bedanya, kepayang mempunyai rasa yang sedikit tawar. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ternyata nggak sia-sia dan terbayarkan oleh rasa pindang kepayang yang sangat enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.